Kali ini kita akan belajar tentang menentukan sistem pertidaksamaan linier dari sebuah grafik jika diketahui daerah penyelesaiannya. Sebelumnya kita harus tahu dulu persamaan garis yang sering diketahui di soal. Ada 3 jenis garis, persamaan garis. Yang pertama, jika diketahui titik potong terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Jika menemukan garis seperti ini, berarti persamaan garisnya adalah yang di sumbu Y, yang ini ya jadi X. Berarti tinggal kamu tulis saja AX ditambah yang di sumbu X jadi Y, ditambah BY sama dengan, tinggal ini dikalikan A kali B, A kali B. Nah, seperti itulah persamaan garis yang pertama. Jika yang diketahui adalah seperti yang kedua ini, yaitu melalui titik 0,0 ini ya, dan sebuah titik, yaitu di sini B, A. Maka persamaan garisnya adalah Y sama dengan A yang di sumbu Y ya, A per B yang ada di sumbu X. BX, selesai. Inilah persamaan garisnya. Sedangkan yang ketiga adalah jika diketahui dua titik tetapi tidak memotong sumbu X atau sumbu Y. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita harus ketahui dulu titik koordinatnya. Kalau yang ini berarti ini X, Y ya, X2, Y2. Dan yang ini X1, Y1. Nah, maka rumusnya adalah Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X2, X1 per X2 min X1. Coba kalian perhatikan ada berapakah garis di gambar ini? Ada 2 ya. Misalkan ini garis yang pertama dan ini garis yang kedua. Nah, kita cari dulu satu persatu garisnya. Coba yang pertama dulu kita lihat persamaan garis yang ini. Ini seperti contoh persamaan garis yang pertama ya, yaitu melalui titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Berarti cara mudahnya berarti yang ini di sumbu Y jadi X, sehingga di sini tinggal ditulis saja 5X. Lihat garis yang ini. Kemudian di sini di sumbu X ada titik koordinatnya 4. Berarti di sini ditambah dengan 4Y. Setelah itu titik-titik itu tinggal dikalikan. 5 kali 4 adalah 20 ya, pakai rumus yang persamaan garis yang pertama. Nah, setelah itu kita cari tanda ketidaksamaannya. Cara mencari tanda ketidaksamaannya ada 2 cara ya. Ada yang cara pertama yaitu menggunakan titik uji. Nah, titik uji ini boleh pakai titik berapapun yang ada di daerah penyelesaian, karena di sini berarti kemungkinan kita misalkan di sini titiknya 1,3 ya. Kita menggunakan titik uji 1,3. Setelah itu kita substitusikan ke persamaan garisnya. Berarti 5X tambah 4Y titik-titik 20. Kita substitusikan X-nya diganti 1 dan Y-nya diganti 3. Nah, kita lihat pernyataannya ya. 5 kali 1 5 tambah 12. Ini 25 tambah 12 berapa? 17. Nah, pernyataan yang benar 17 itu lebih kecil atau lebih besar dari 20? Ternyata lebih kecil ya, karena garisnya utuh maka lebih kecil sama dengan tanda ketidaksamaannya. Nah, maka tanda ketidaksamaan persamaan garis yang pertama adalah lebih kecil sama dengan. Begitu, mudah ya. Sekarang yang kedua. Yang kedua caranya sama. Ternyata garis kedua juga memotong di sumbu X dan sumbu Y. Berarti dengan cara yang sama seperti nomor 1. Yang ini lihat di sumbu Y dulu, kita fokus ya. Berarti ini 2 menjadi 2X ditambah ini
6Y tinggal kalikan 2 kali 6, 12 ya, titik-titik. Caranya sama, pakai titik uji. Titik ujinya boleh berapapun, bebas ya, tapi Bu Guru karena di sini DP-nya di atas, berarti pakai titik uji yang sama 1,3. Lihat pernyataannya benar, yang benar itu bagaimana ya. Nah, caranya sama, tinggal substitusi 2 kalikan 1 tambah 6, Y-nya diganti 3. Dihitung, berarti 2 tambah 18 berapa? 20. 20 lebih besar atau lebih kecil dari 12? Lebih besar ya. Karena garisnya utuh, maka lebih besar sama dengan tanda ketidaksamaannya. Maka di sini lebih besar sama dengan. Oke ya. Nah, ini menggunakan titik uji. Nah, ternyata ada cara cepatnya. Bu Guru mau kasih tahu kalian untuk cara cepatnya ya. Nah, tapi nanti boleh pakai yang mana saja. Cara cepat menentukan tanda ketidaksamaan. Caranya adalah lihat posisi DP atau daerah penyelesaian dari persamaan garis. Nah, persamaan garis di sini, tapi ini khusus jika nilai X-nya itu, nilai X di sini ya, nilai X-nya itu adalah lebih besar sama dengan 0 atau positif. Maka tidak usah pakai titik uji. Caranya lihat posisi garis. Jika DP di kiri garis, nah maka tanda ketidaksamaannya adalah lebih kecil kalau garisnya putus-putus, atau lebih kecil sama dengan kalau garisnya yang diketahui adalah penuh ya. Nah, yang kedua, jika DP-nya kebalikan, jika daerah penyelesaiannya adalah di kanan garis, maka tanda ketidaksamaannya adalah lebih besar atau lebih besar sama dengan. Nah, contoh misalkan yang ini ya tadi. Contoh yang tadi misalkan yang garis pertama adalah 5X tambah 4Y titik-titik 20 ya kan? Tanpa kita menggunakan titik uji, lihat garisnya. Ini kan garisnya ya. Nah, garisnya lihat DP-nya. DP-nya sebelah kiri atau kanan garis? Ternyata sebelah kiri. Kalau kiri berarti tandanya lebih kecil atau lebih kecil sama dengan. Karena garisnya utuh, maka jawabannya lebih kecil sama dengan. Sama kan? Sama kayak yang titik uji? Sama ya? Nah, sekarang yang kedua. Garis yang kedua sama ya. 2X tambah 6Y titik-titik 12. Nah, sekarang lihat garisnya yang mana? Ini garisnya. DP-nya lihat. Daerah penyelesaian ini sebelah kanan garis atau sebelah kiri garis? Ya, sebelah kanan garis ya. Kalau sebelah kanan berarti tadi bagaimana? Lebih besar. Maka di sini jawabannya lebih besar sama dengan. Ya, jawabannya sama kan? Lebih besar sama dengan. Baik, lebih mudah pakai yang mana? Terserah kalian. Bu Guru kasih cara titik uji sesuai konsep atau menggunakan cara cepat juga boleh. Nah, setelah itu ini belum selesai ya. Kalau persamaan garisnya bisa disederhanakan, silahkan kalian sederhanakan yang paling sederhana. Contoh yang nomor 1. Nomor 1 kan tidak bisa disederhanain lagi ya. 5, 4, 20 tidak ada KPK-nya. Tapi kalau yang kedua, berarti boleh dong kita sama-sama dibagi 2 biar lebih sederhana lagi. 2 dibagi 2 itu 1X. 1 ditulis boleh, enggak juga enggak apa-apa. 6 dibagi 2 adalah 3Y. Lebih besar sama dengan 12 bagi 2 yaitu 6. Nah, maka inilah sistem pertidaksamaan linearnya. Setelah itu belum selesai ya. Coba perhatikan DP-nya kan di kuadran pertama. Ingat kuadran pertama berarti ya, sekarang tadi karena dia nilai X-nya digambar itu sebelah kanan, berarti X-nya positif ya. Berarti X lebih besar sama dengan 0. Dan digambar pula ini kan yang diarsir di atas. Dari sumbu Y, kalau di atas berarti Y-nya lebih besar daripada 0. Nah, sehingga sistem pertidaksamaannya adalah 5X tambah 4Y kurang dari sama dengan 20. X plus 3Y lebih besar sama dengan 6. X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar sama dengan 0.
Baik, contoh soal yang terakhir ya. Perhatikan lagi ada berapa garis yang terbentuk. Misalkan di sini garis yang pertamanya ini. Ya, yang kedua adalah ini. Ya kan? Hanya 2 garis ya. Nah, berarti kita cari dulu garis yang pertama. Yang pertama ini memotong sumbu X dan Y. Berarti langsung saja kita fokus di Y ya. Y-nya dulu berarti 3. Jadi 3X plus 5. Berarti plus 5Y. 3 kali 5 itu 15. Nah, sekarang DP-nya itu di kiri atau di kanan garis? Di kiri ya. Kalau di kiri berarti lebih kecil sama dengan. Ya, selesai. Sekarang garis yang kedua. Nah, perhatikan yang kedua ini. Apakah dia memotong sumbu X dan Y? Memotong sumbu X tapi tidak memotong sumbu Y. Tidak melalui 0,0 juga. Berarti ini melalui 2 titik. Nah, kita tentukan dulu titiknya ya. Yang ini berarti titik koordinatnya adalah 1, X-nya 1, Y-nya 0. Kalau yang ini berarti X-nya 2, Y-nya 4. Oke ya, berarti titiknya adalah 1,0 dan 2,4. Nah, berarti pakai cara yang ketiga itu. Ini X1-nya, ini Y1-nya. Ini X2-nya, ini Y2-nya. Pakai rumus Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Tinggal kita substitusi. Berarti Y min Y1-nya tadi 0 ya. Per Y2-nya adalah 4. Lalu Y1-nya 0. X1-nya adalah 1. X2-nya adalah 2. X1-nya tadi 1. Setelah itu kita hitung Y kurangi 0 berarti Y per 4 sama dengan X min 1. 2 kurangi 1 itu 1. Lalu kemudian ini dikali silang. Kali silang ya. Y kalikan 1 berarti 1Y atau Y. Lalu 4 dikali dengan X. 4 kali X min 1 berarti Y. Ini perkalian distributif atau perkalian pelangi. 4 kali X 4X. 4 kali min 1 min 4. Ini bisa ya. Kemudian kita pindah ruas. Berarti ini pindah ruas ke sini ya. Berarti 4X min Y. Ini pindah ruas sama dengan ini pindah ruas sama dengan 4 ya. Nah, kemudian biar kita sebelah sini 4X min Y titik-titik 4 kita balik ya, kita tukar. Berarti karena pertidaksamaan caranya sama. Karena ini udah positif, langsung saja kita lihat garisnya. Mana persamaan kedua yang ini? Lihat di sini. Ini berarti yang daerah penyelesaiannya sebelah kiri apa kanan? Kanan ya. Kalau kanan berarti lebih besar sama dengan. Oke, inilah persamaan garisnya. Berarti yang pertama adalah ini, kedua ini, dan belum selesai ya. Karena dia ada di kuadran pertama, seperti biasa kuadran pertama itu nilai X-nya adalah positif dan nilai Y-nya kuadran pertama nilai Y di atas, berarti dia nilai Y-nya juga positif. Oke, jadi inilah sistem pertidaksamaannya. 1, ini yang kedua, 3 dan 4. Oke, paham ya?